Oke, untuk kali ini ada garapan baru GTX 1050 Ti dari Asus Cerberus. Langsung saja kita buka casingnya. Info dari user sebelumnya katanya VGA nya sudah pernah di ripasta, tapi tetap no display, nggak mau display karena ini dubbing, nggak real time buat recording suaranya. Jadi kita bisa speed up. Kita buka dulu backplate belakang. Oh iya, ini sebelumnya keluarnya no display. Kita cek dulu buat 12 volt PCIe, terus 3,3 normal ya. Langsung ke ini saja, ke memori juga normal. Ini memorinya pakai Micron ya guys ya. Untuk 1,8 sama PAX juga normal. Resistansinya mungkin yang PAX ini ya lebih besar sedikit. 12 volt juga normal, 3,3 kilo. Vcore normal 1,6, 1,7, 1,6. Kita double check. Tambahan ternyata VGA ini masih ini guys, masih minim korosi, masih bagus. Oh ya, ini di pojok dilihat dengan kasat mata saja tanpa mikroskop itu kayak ada komponen yang terbakar. Kita coba lihat di bagian ini, tegangan memori, PWM memori. Kita lihat di pojok ternyata ada kapasitor yang terbakar sampai kosong. Kemungkinan ini enggak masalah sih, karena tadi kan diukur untuk resistansi memori juga masih normal, sekitar 250-an ohm. Tapi kita coba ukur, kita lepas aja karena kalau kayak gini kan jelek ya guys ya. Takutnya nanti kalau jangka panjangnya ada masalah, kita lepas aja. Oke, kita lihat proses ini, kita ukur dulu. Kita ukur ternyata tidak short ya, cuman terbakar aja, kemungkinan putus. Kita kasih plug, kita lepas dulu buat pelindung bautnya. Kita lepas kapasitornya. Kemudian ini kapasitor buat filter aja sih, nanti aku liatin ini board viewnya. Oh ya, ini untuk pad ground itu sudah ini ya, sudah keras, timahnya sudah tidak bisa dilelehin lagi. Kemungkinan nanti enggak, bukan kemungkinan lagi, nanti kita potong buat jalur ground. Kita potong pakai cutter lancip, kita bersihkan. Oh ya, ini untuk membersihkannya pakai IPA ya guys, pakai cairan IPA alkohol 99%. Dilihat itu untuk backgroundnya sudah hilang, terbakar. Kita potong, kita kembali ke kamera utama. Kita cek lagi resistansi buat memastikan apakah short atau tidak, atau seperti semula. Oh, masih normal
jadi masih sekitar 200-an lebih, 250 ohm untuk di memori VRAM. Kita ukur bagian-bagian yang sekiranya ada hubungannya seperti fuse dan elko kapasitor yang lain yang paralel dengan kapasitor tersebut masih normal ternyata. Oke, kita tinggalkan dulu aja buat ini dia buat viewnya. Nah, ini kan ada 3 kapasitor, itu semua paralel sama, jadi kita tinggalin dulu aja, nggak apa-apa, kita nggak usah pasang, yang penting nggak short. Sudah bisa kita coba tes hidupkan. Oke, kita coba hidupkan pakai riser. Karena ini VGA nya non pin, jadi tanpa pin power lebih simple. Coba kita hidupkan. Oke, setelah dihidupkan ternyata VGA ini atau CPU ini nggak makan banyak ampere. Harusnya kalau normalnya itu sekitar untuk GTX seri 1050 itu biasanya bisa makan setengah ampere, 0,5 ampere sampai 1 ampere tanpa data ya, cuman dihidupin aja buat standby. Setelah diukur ternyata tegangan di PAX itu hilang, untuk 12 volt aman. Oke, kita lihat dulu. Untuk kalau PAX hilang kemungkinan besar juga bermasalah, tapi juga ada beberapa yang normal, cuman PAX aja yang hilang. Kita coba cek enable dulu guys, karena ini pakai IC UP 9203 kalau nggak salah. 9023. Kita lihat board view, kita cari pin enable. Ternyata pin enable ada di pin nomor 3. Karena ini board view nya nggak 100% mirip, kita harus menyesuaikan pin di PCB realnya. Setelah diukur ternyata enable nggak ada. Oke, kita coba cek aja langsung pakai thermal kamera bagian mana yang memang panas. Oke, ternyata ada resistor di sekitar enable 3,3. ini resistor 100 ohm itu panas bisa sampai 99 derajat. Karena ini juga terlihat kosong, nanti kita ganti ke resistor baru ya, walaupun ini masih normal ya 90 derajat, tapi masih normal, dia masih 100 ohm. Tapi kita kan nggak tahu nanti jangka panjangnya seperti apa, nanti kita ganti aja karena ini dilihat dari kasat mata sudah kosong. Kita langsung ganti ke resistor baru, walaupun kita belum tahu ya ini penyebabnya apa, kenapa kok panas. Kita ganti dulu. Kalau kita ganti terus kita hidupkan, jika masih panas kemungkinan ya masih ada komponen lain yang error atau nggak berfungsi secara normal. Ini sudah kita ganti, kita ukur dulu. Setidaknya kita buat ini mengganti resistor. Oke, oh, ternyata dia bisa makan setengah ampere di awal. Setelah itu drop ke 0,2 ke 0,3, tegangan 1,8 kadang ada kadang tidak, hilang-hilang.
kemungkinan besar ini setelah dicek ada mousepad kecil atau biasanya end mousepad 3 kaki yang error atau enggak berfungsi secara normal. Kita ganti, kita cari di VGA lain, kita pasang. Setelah itu kita dinginkan dulu. Oke, setelah beberapa menit kita sudah dinginkan, kita coba lagi. Kita ukur tegangan, di PEX ada 1,8 ada, Vicor ada 0,8, memori pasti ada ya. Memori keluar 1,5 volt normal. Dia sudah nggak drop lagi, nggak hilang lagi. Kita bersihkan sisa flux dengan IPA, kita keringkan pakai tisu. Setelah ini kita coba tes display, apakah dia bisa keluar gambar, atau malah no display. Setelah dibersihkan dulu dari pasta yang lama yang sudah kering, kita ganti pasta baru, kita pasang ke itu. Jadi ada MOSFET kecil yang harus diganti karena dia nggak berfungsi secara normal. Dia sebagai enable 3,3. Oke, kita baut, kita pasang fan, kita langsung pasang ke ini saja, ke mubu. Tidak usah di riser, karena ini juga nggak terlalu ribet. Kita langsung pasang fan, kita coba benchmark tipis-tipis. Tapi sebelumnya kita ini tes VRAM apakah normal semua. Oke, ini kita speed up. Hasilnya pas, normal. Kita coba masuk Windows, apakah dia bisa masuk. Oke, ternyata tampil. Kita coba cek GPU Z, MSI, Afterburner, kita buka, kita cek file sebentar saja buat tes sensor apakah jalan normal. Ternyata normal. Setelah normal kita bongkar lagi, kita pasang ini kapasitor. Sebenarnya tidak dipasang nggak masalah, cuman lebih baik dipasang buat filtering. Biar lebih ini sih, lebih kemungkinan bisa lebih awet jika dipasang. Kita sesuaikan aja seperti kondisi semula. Kalau ada kapasitor ya kita pasang, walaupun mungkin kita pasangnya agak miring karena pad yang lurus sudah terbakar. Kita bersihin dulu pad, kita pasang kapasitor. Oke, kita pasang kapasitor baru.
maaf ini saya skip ketutupan, soalnya ketutupan tangan udah terpasang walaupun agak miring. Kita coba ini, coba cek lagi, kita ganti pasta juga, yang pasta yang bagus karena ini sudah fix display. Kita langsung baut aja, kita pasang backplate. Ternyata ini backplate nya bukan dari ini, bukan dari besi atau aluminium, ternyata dari bahan plastik polikarbonat. Kemungkinan kalau kita pasang backplate ini akan lebih panas karena cuman melindungi dari debu, bukan panas ya, bukan menyalurkan panas. Kita bersihkan slot PCIe nya. Oke, kita langsung Windows. Ini buat reelnya kita langsung pasang di Mobo, walaupun ada extended ini riser buat berdiri, tapi ini langsung ke Mobo jadi kebacanya kali 16 bukan kali 1. Oke, normal ya. Kita langsung tes event, kita benchmark sampai selesai, kita skip ke hasilnya aja nanti. Kayak normal ya, tidak ada masalah, tidak berisik juga. Oke, setelah kita benchmark ternyata lolos, kita langsung stress test ke Fairtrack. Kita skip ke hasilnya biar nggak terlalu lama. Loadingnya cukup lama karena prosesornya kentang ya guys ya. Oke, kita langsung ke hasil. Ternyata lolos 99,2%, cukup memuaskan. Untuk sementara itu dulu konten ini, sebenarnya konten kalau realnya gini konten kedua, tapi sebenarnya masih banyak konten, cuman belum sempet edit ya. Jadi mohon maaf jika uploadnya setahun sekali atau 3 bulan sekali, karena memang gak ada waktu buat ini edit video. Oke, sampai jumpa. Itu dulu dari saya. Kita berjumpa di video selanjutnya. Thank you.